Coaching Supervisi Akademik. Halo guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai coaching supervisi akademik. Wah, kira-kira apa ya coaching itu? Mungkin Bapak Ibu sekalian telah mendengar kata coaching di bidang olahraga. Tapi kini kita akan membahasnya pada bidang pendidikan. Coaching supervisi akademik masuk ke dalam modul 2.3 pelatihan guru penggerak. Perkenalkan, saya Ananda Lupitasari, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Jombang dan sekarang bertugas di SMA Negeri Ngoro, Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bisa ketemu pagi ini sama Pak Ivan, guru bahasa Jawa. Ini tentang kegiatan supervisi yang akan kita lakukan, Pak. Ya, supervisi akademik. Dan di sini saya dan Pak Ivan ini mengajak akan bertemu itu untuk merencanakan kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan, Pak. Ya. Nah, kira-kira jenengan siapnya kapan, Pak, untuk kegiatan supervisi akademik ini? Ya, kalau untuk kegiatan supervisi ini kira-kira ya minggu depan ya hari Rabu lah. Itu ya, Pak ya. Kira-kira minggu depan hari Rabu ini di kelas 11 MIPA 1. 11 MIPA 1. Di 11 MIPA 1 ini jam berapa ini, Pak? Itu jam ke-5 setelah istirahat. Jam ke-5 itu. Jam ke-5 6 ya. Jadi otomatis 2 jam pelajaran 90 menit. Ya. Nah, ini untuk supervisi ini kegiatan apa, Pak, yang akan dengan lakukan nanti di kelas? Kira-kira. Ini untuk supervisi ini kan sekarang udah mau ke materi KD kedua ya, Bu ya. Di KD kedua itu ada KD tentang upacara adat. Jadi saya mau sama anak-anak mau menampilkan sebuah video tentang upacara adat yang ada di Jawa Timur khususnya, dan menjelaskan tentang upacara adat itu seperti apa, cara mengidentifikasi dan menganalisis upacara adat itu. Oh, gitu ya, Pak. Oke. Kemudian nanti kegiatannya di kelas berarti mulai dari melihat video, kemudian mendiskusikan isi video itu gitu ya, Pak. Nah, lalu nanti setelah mendiskusikan itu apa lagi, Pak, yang akan dilakukan oleh anak-anak? Setelah mendiskusikan, anak juga mengidentifikasi tata cara yang ada dalam video itu tadi, Bu. Kalau contohnya yang ada di mantenan atau di tingkepan, kalau waktu di mantenan itu memecahkan telur atau ngidek telur itu artinya apa gitu. Jadi kita menelaah satu-satu tata cara yang ada dalam upacara adat itu. Oh, okay. Kemudian kira-kira setelah melakukan itu nanti penilaiannya seperti apa, Pak? Untuk penilaian nanti anak-anak saya suruh, yang pertama saya suruh berkelompok, Bu. Berkelompok itu mencari salah satu upacara adat yang ada di Jawa. Habis itu mengidentifikasi terus mempresentasikan hasil dari identifikasi dan upacara adat tersebut. Oh, gitu ya, Pak. Jadi nanti berupa presentasi dan teman-temannya biar lebih tahu lagi tentang apa upacara adat apa aja yang ada di Jawa ini. Nah, itu terkait evaluasinya nanti. Nah, kemudian untuk kegiatan supervisi ini, Pak, ini kan ada beberapa ya kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, otomatis untuk kegiatan supervisi ini kita lebih berfokus ke pedagogik. Gitu Pak ya. Nah, dari 7 aspek pedagogik itu kira-kira Pak Ivan ini ingin mana, Pak, yang ingin saya lihat nanti, yang saya observasi nanti yang mana?
Kalau saya di pengembangan potensi peserta didik. Di pengembangan Ya, potensi. pengembangan potensi. Jadi apa yang Bapak harapkan nanti untuk potensinya ini nanti? Untuk potensi anak-anak ya Bu ya. Iya. Jadi saya harapkan itu kan sekarang kan anak-anak zaman globalisasi ya Bu ya. Oke. Jarang tahu tentang apa upacara adat yang ada di Jawa itu apa saja, filosofinya apa aja. Jadi sekarang itu anak-anak kurang tahu Bu tentang filosofi upacara adat itu. Ya sekedar ikut tapi tidak tahu artinya apa. Jadi pengembangan saya itu mengembangkan potensi anak-anak dengan cara anak-anak nanti saya suruh terjun langsung ke upacara adat itu dan melakukan salah satu upacara adat itu Bu. Contohnya nanti kalau nggak melakukan tingkepan, terus melakukan mantenan atau tedak siden dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi kira-kira menurut Pak Ivan sendiri, anak-anak ini di level mana? Misalkan penilaian untuk dari 1 sampai 10 gitu Pak. Itu kira-kira anak-anak itu yang jika 1 itu yang sangat tidak tahu gitu, kayak tidak tahu dan 10 itu sangat tahu. Anak-anak itu kira-kira di mana Pak? Kalau anak-anak sekarang di tingkat level itu 7 lah. 7. Iya. 7 itu apa Pak? 7 itu ya kalau dibilang tahu sih tahu, kalau dibilang tidak tahu itu mereka cuma tidak tahu tentang arti-arti dari upacara adat itu. Gitu. Jadi mereka itu tahu, oh ada Pak, tingkepan itu ada. Terus tata caranya gimana? Nah itu yang saya tidak tahu Pak. Kadang saya juga tidak tahu artinya itu Pak. Gitu. Jadi hanya dengar saja. Hanya gitu dengar ya? saja. Dia itu juga ikut, cuma tidak tahu artinya apa tidak. Kadang-kadang kayak gitu. Dan yang Pak Ivan harapkan nanti anak-anak mencapai nomor berapa? Loh ya anak-anak harus bisa nomor, kalau kesempurnaan kan tidak ada ya Bu ya. Ya nomor 9 lah. Berarti nomor 9 ya. Nomor Iya. 9 itu yang bagaimana Pak? Ya anak-anak itu juga tahu upacara adat itu. Oke. Ya kalau ikut sih bisa. Terus juga tahu filosofi tentang upacara adat itu apa, dengan tujuan upacara adat itu apa, gitu loh. Jadi anak juga ikut, juga tahu dan juga tahu filosofinya itu. Gitu. Oke. Nah, jadi itu ya Pak ya. Nah, kira-kira kesiapan jenengan untuk membantu anak-anak itu gimana Pak? Persiapan supaya anak-anak itu bisa tahu mencapai nomor 9 tadi itu. Ya kalau saya ya pertama ya saya lihatkan video itu tadi Bu. Oke. Saya lihatkan video itu tadi, terus saya terangkan tata caranya ini dengan arti kayak gini. Itu nomor 1. Kalau pas yang anak-anak presentasi itu kebanyakan anak-anak itu tanya, Pak ini artinya apa, Pak ini artinya apa, dan itu selalu saya barengin dan saya artikan pelan-pelan sama bareng-bareng sama anak-anak. Jadi menggali keingintahuannya anak-anak gitu. Ya, Betul. bareng-bareng. Kemudian, nah terkait diri Pak Ivan sendiri, itu kira-kira kompetensi sebagai guru jenengan, misalkan 1 itu sangat tidak bisa gitu Pak ya, 10 itu adalah guru yang sempurna istilahnya. Jenengan ini di nomor berapa Pak? Ini untuk saya sendiri ya Bu ya. Kalau untuk saya sendiri sih saya merasa pada tingkatan di nomor 8 sih kayaknya Bu. 8 Pak? Ya, 8 itu bagaimana Pak? 8 itu saya masih kurang bisa untuk cara mendekati anak-anak yang dari bahasa ibunya itu tidak bahasa Jawa. Jadi dia dari bahasa ibu udah bahasa Indonesia dan sampai sekarang itu sering memakai bahasa Indonesia. Dan kalau di bahasa Jawa itu kan, kalau pada waktu pembelajaran saya itu saya wajibkan untuk pakai bahasa Jawa. Dan anak itu selalu kebingungan. Ya ini enggak semuanya, ada salah satu. Dan ini selalu kebingungan dan tidak tahu artinya apa kayak gitu. Jadi mungkin jenengan ini masih merasa kesulitan untuk anak-anak yang kemampuan bahasa Jawanya rendah gitu Pak iya. ya. Gitu. Nah, kira-kira jenengan ini ingin mencapai berapa Pak? Ya, 1 tingkatan lagi ke 9 lah Bu. 9 ya tadi. Dimana 9 ini artinya Dimana di tingkat 9 ini saya bisa sama anak yang tidak bisa bahasa Jawa itu menjadikan anak itu lebih baik dan lebih bisa berbahasa Jawa dengan baik dan kaedahnya
berbahasa Jawa. Jadi nggak melulu untuk berbahasa Indonesia terus, waktunya bahasa Jawa cukup bahasa Jawa. Dan anak itu bisa ngobrol dengan gurunya atau kakeknya dengan pakai bahasa Jawa yang baik, contohnya pakai kromo alus, kromo lugu kayak gitu. Oh iya. Jadi kalau yang tadi itu istilahnya mereka kemampuannya masih rendah, kemudian jenengan ingin bisa membiasakan, gitu ya, membiasakan anak ini berbahasa Jawa, baik dengan teman, baik dengan guru, khususnya di pelajaran bahasa Jawa, gitu ya Pak? Karena kan ruang lingkup kita kan di sini kan mayoritas orang Jawa, jadi kalau ya lebih baik lah kalau kita berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Itu kalau menurut saya ya. Ya. Kemudian kalau Pak Ivan melihat ini untuk pelajaran yang akan disupervisi nanti Pak, kira-kira kesulitan apa yang mungkin terjadi? Untuk pembelajaran upacara adat ini ya Bu, ya kesulitan saya itu nggak banyak, paling ya ada satu kalau nggak dua. Yaitu yang pertama itu anak-anak itu kesulitan tidak tahu apa artinya itu tadi. Jadi anak-anak terus tanya, pasti anak-anak bakal tanya, Pak ini artinya apa, Pak ini artinya apa, Pak ini fungsinya apa, Pak ini tujuannya apa, itu pasti Bu. Karena kan anak-anak jarang mengetahui upacara adat tersebut dan anak-anak jarang melakukan upacara adat tersebut. Nah, kira-kira untuk mengatasi kesulitan seperti itu jenengan apa solusinya Pak? Ya solusi saya tetap menerangkan dan menjelaskan satu persatu Bu. Nggak bisa kalau tinggal dilihatkan video pasti anak-anak juga tidak paham. Ya harus guru menerangkan satu persatu itu dengan baik dan detailnya gimana, artinya apa gitu. Jadi nanti kegiatannya jenengan nanti memperlihatkan video dulu, kemudian membiarkan anak-anak melakukan diskusi untuk menggali isi video itu, gitu Pak ya. Kemudian anak-anak akan berkelompok mengidentifikasi kegiatan upacara adat di lingkungan, kemudian presentasi, itu Pak ya. Nah, kemudian jenengan mungkin ingin anak-anak yang awalnya mungkin di level 7 yaitu hanya sekedar tahu, tapi kemudian di level 9 yaitu ingin mengetahui lebih dalam, kemudian filosofinya apa, makna-makna yang tersembunyi, gitu lah ya. Sementara untuk jenengan sendiri melihat sepertinya kesulitannya nanti pasti akan banyak tidak tahunya anak-anak itu Pak ya. Mungkin nanti juga kurang informasi sehingga mungkin nanti jenengan akan memberikan solusi berupa informasinya lebih diberikan gitu ya, lebih detail, lebih lengkap gitu. Kemudian inginnya sebagai guru jenengan yang awalnya mungkin merasa kurang bisa membiasakan, nanti bisa lebih membiasakan anak-anak supaya berbicara dalam bahasa Jawa bagaimana, khususnya di mapel pelajaran asli Pak ya. Oke, jadi ini selanjutnya akan kita melakukan supervisi. Siap ya Pak ya? Siap Bu. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu di kelas 11 kita. Baik, terima kasih Pak Ivan. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nanda. Nah, tadi alhamdulillah kita sudah selesai ya Pak yang melakukan kegiatan di kelas. Nah, bagaimana Pak perasaan jenengan setelah keluar dari kelas itu Pak? Ya perasaannya saya cukup lega dan saya menjadi lebih tahu di mana kekurangan saya dan di mana yang harus saya tingkatkan untuk kedepannya supaya anak-anak lebih senang dan lebih suka dengan pembelajaran bahasa Jawa. Oh iya. Memang kalau menurut jenengan ini Pak, apa kegiatan di kelas tadi bagaimana?
kemudian apa sih Pak yang ditemukan di dalam kelas? Untuk pembelajaran hari ini ya Bu, kegiatan di kelas anak-anak cukup kondusif, lancar dan tertib. Terus hal yang saya temukan dari anak hari ini kan tadi menerangkan tentang suruhan di Kediri tentang Sri Aji Joyoboyo, dan anak-anak itu tahu siapa Aji Joyoboyo itu tahu, tapi nggak tahu tentang ada acaranya suruhan tadi. Cukup mengenal orangnya tapi tidak tahu dengan acara apa aja yang ada di Kediri, khususnya acara suruhan tadi. Ya. Kemudian keadaan di kelas, apakah ada tantangan-tantangan yang waktu itu jangan takutkan? Misalkan anak-anak itu tidak tahu, anak-anak itu ternyata tidak menggunakan bahasa Jawa, itu apakah terjadi Pak yang Anda takutkan? Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya serentak pakai bahasa Jawa semua. Itu meskipun ada yang bahasa Jawanya masih marit ya Bu ya, tapi oke lah, nggak apa-apa, kita masih di tahap pembelajaran. Belajar lama-kelamaan pasti dengan baik dan benar. Terus kalau anak-anak tentang materi hari ini, ya itu tadi, anak-anak itu cukup senang dan cukup tertarik untuk bisa belajar. Oh, apa sih acara suruhan itu tadi ya, isinya apa aja, artinya, filosofinya ini, semuanya anak-anak pasti bertanya-tanya tadi. Jadi memang tadi setelah saya lihat tampaknya anak-anak itu banyak pertanyaan. Ya, dan kebetulan penjelasannya itu memang memberikan celah teman-teman itu banyak yang bertanya. Jadi tingkat keingintahuan mereka lumayan tinggi. Kalau anak-anak tidak saya batasi untuk maksimal bertanya 2 kali, pasti banyak sekali pertanyaan. Karena anak-anak ya kayak gitu, mereka itu cuma tahu orangnya, kadang cuma tahu acaranya, tapi tidak mengerti tentang filosofi. Kadang-kadang saya juga sudah menjelaskan, oh filosofinya ini. Kalau yang presentasi tidak tahu tentang filosofi. Oh gitu. Ya. Kemudian kemarin itu Pak Ivan sempat ini Pak menilai anak-anak itu kemampuan bahasa Jawanya, kemampuan anak-anak itu bisa menggunakan bahasa itu dalam kelas, kemudian memahami acara itu masih sekitar 7, hanya sekedar tahu saja. Terus dengan mengharapkan anak-anak itu bisa mencapai angka 9, yang artinya anak-anak itu tidak hanya tahu acaranya tapi tahu sampai ke akar-akar gitu, istilahnya gitu Pak. Bagaimana menurut Anda? Ya kalau dilihat dari pembelajaran hari ini ya, untuk pastinya di kelas 11 MIPA 1 ini menurut saya udah naik 1 tingkatan. Karena anak-anak itu tadi yang bertanya tentang filosofi itu cuma dikit. Kayaknya semuanya anak-anak paham filosofinya ini gini, filosofinya ini gini, karena hampir sama dengan kayak acara suruhan di petilasan Sri Aji Joyoboyo dengan acara bersih desa, kayak gitu biasanya sama tentang filosofinya. Hampir sama-sama semua tentang filosofi, tapi tergantung dengan acaranya juga. Dan kenapa saya kok naik ke tingkat 8 kok nggak langsung ke tingkat 9? Karena anak-anak itu gimana ya, kurang tahu tentang wawasan sampai ke akar-akarnya. Jadi Sri Aji Joyoboyo itu siapa sih? Cuma tahu namanya sama filosofi acaranya. Sri Aji Joyoboyo itu siapa sih? Raja Kediri yang nomor berapa sih? Dia lari kemana sih setelah Raja Kediri hancur, belum tahu mereka. Jadi mungkin kaitannya dengan sejarah, ya, kaitannya dengan hal yang lain istilahnya Pak ya. Jadi cukup naik 1 tingkatan lagi ya. Semoga di lain hari kalau ada yang tanya-tanya pasti saya jelaskan. Tadi anak-anak cukup saya kasih ancas, yang terakhir penutup. Jadi saya ceritain tentang Sri Aji Joyoboyo itu gimana, tentang suruhan itu gimana, tentang kayak gini gimana gitu. Nah, kemudian berarti jenengan ini ada rencana untuk lebih menggali lagi itu untuk kedepannya, karena memang ini sepertinya masih ada 1 pertemuan lagi gitu Pak. Ya. Jadi mungkin ada pertemuan lagi itu jenengan lebih menggali lagi supaya anak-anak juga pengetahuannya lebih luas lagi gitu Pak. Jadi nanti kan yang satu kelompok terdiri dari 6 orang sampai 5 orang. Nanti itu masih banyak yang kurang presentasi, itu 2 kelompok suruhan sama yang kelompok besok
setelah semuanya udah maju semua, bakal saya ulas satu-satu biar mereka lebih jelas, lebih paham tentang upacara adat yang dipresentasikan tadi. Oke. Kemudian kemarin Pak Ikam juga sempat menilai diri itu, menilai diri itu sudah 8, kemudian ingin meningkat. Nah itu bagaimana Pak? Apakah dengan merasa sudah ada peningkatan untuk pembiasaan dengan anak-anak? Ya kalau di hari ini di kelas ini saya merasa sudah meningkat di tahap 9 ya. Karena anak yang kesulitan dalam bahasa Jawa itu tadi udah biasa untuk mengucap dengan bahasa Jawa, meskipun sama temannya pakai bahasa Jawa yang morat-marit, tapi sama saya dia bisa pakai bahasa Jawa yang kromo, halus gitu. Ada tingkatannya kan antara ngomong sama orang tua sama anak kecil kan ada tingkatannya. Jadi pas saat itu kalau ngomong sama saya udah lebih baik lah daripada yang kemarin-kemarin. Jadi menurut saya sih ada tingkatan untuk naik ke 9 sih insya Allah sudah untuk kelas ini ya. Jadi memang saya tadi melihatnya juga anak-anak itu nyaman juga Pak belajarnya, mungkin karena dekat secara emosional dengan Pak Ikam. Jadi anak-anak ini lebih nyaman, kemudian mungkin untuk pembelajarannya juga jadi lebih bisa gampang terserap karena itu Pak. Mungkin seperti itu. Jadi saya pribadi juga memandangnya mungkin sekitar 9 tercapai yang sudah diinginkan. Kemudian apa kesulitan-kesulitan atau mungkin sesuatu yang dengan anggap ini tidak cocok sesuai dengan rencana kita di kelas apa ada? Ya kalau diomongkan kesulitan sih hari ini tidak ada ya. Ya sampai besok kalau bisa tidak ada kesulitan, semua berjalan dengan lancar. Mungkin dari segi teknis anak-anak itu lama dalam memasang LCD proyektor karena ada kendala laptopnya habis, baterainya habis, paling adalah di situ aja. Tapi kalau di segi materi kalau sekarang belum ada sih, semuanya berjalan dengan lancar, anak-anak juga taat aturan, anak-anak juga menikmati saat teman-teman presentasi, mereka bisa menghargai, nggak ada yang main HP. Memang kalau begitu, kalau memang jenengan melihat ini ada teknisnya yang mungkin lama ya, mungkin jenengan bagaimana Pak untuk mengatasinya mungkin kalau ke depannya? Ya mesti kalau sebelum presentasi, kalau sebelum waktunya itu saya bilang besok presentasi ya, tolong disiapkan LCD, PowerPoint sama laptopnya. Kalau anak-anak sih kalau bilang soal teknis itu cukup molor, biasanya maksimal 10 menit. Jadi nggak sampai 30 menit, 15 menit mengganggu waktu jam pelajaran, tidak. Ya paling 10 menit. Tapi kan kita pengennya kita masuk kelas langsung adanya itu ya, kita harus maklumi lah anak-anak kan kondisinya tidak sama-sama kalau berkelas-kelas. Jadi mungkin nanti lebih mengingatkan ya, mengingatkan supaya anak-anak bisa lebih siap aja. Alhamdulillahnya tidak terlalu lama juga itu. Tadi kan cuma berapa 5 menit ya. Kemudian bagaimana kesan atau mungkin pembelajaran yang jenengan ambil dari kelas ini tadi Pak? Kalau kesan saya sih cukup positif ya Bu, anak-anak bisa menerima teman-temannya presentasi dengan baik, anak-anak juga bisa bertanya, dan karena anak-anak bertanya kan tidak tahu, jadi anak-anak rasa ingin tahunya itu cukup tinggi. Pak ya, ini tentang jika kita melakukan supervisi selanjutnya, apakah jenengan ada keinginan untuk menggali mungkin di aspek lain Pak? Kalau sekarang kan jenengan di aspeknya yang pengembangan potensi Pak ya. Dan bagaimana jenengan di supervisi selanjutnya? Mungkin ada aspek lain yang ingin dikembangkan Pak? Dari ketujuh aspek itu kayaknya yang nomor satu apa? Menguasai karakteristik. Ya, kayaknya saya nomor satu ya, menguasai karakteristik peserta didik. Gitu. Harapannya gimana Pak? Jadi anak-anak lebih bisa menguasai karakternya itu. Nanti ini kayaknya saya terapkan pada materi pembelajaran tembang mocopat. Gitu. Nanti kan anak-anak biar bisa menembangkan salah satu tembang mocopat itu tadi, anak-anak lebih bisa bernyanyi, langgam Jawa, anak-anak tahu anak-anak tahu artinya juga gitu. Untuk nomor satu tadi menguasai karakteristiknya. Jadi itu ya Pak, jadi sesuai dengan mungkin karakter mereka.
anak-anak tidak bisa menyanyikan tembang mocopan ada 11, itu anak-anak silakan pilih satu, kalau nggak dua itu nanti suruh bernyanyi.